Cerita tentang Dajjal bukanlah cerita yang sederhana. Ia adalah figur yang hadir dalam berbagai tradisi agama, meskipun dengan interpretasi yang berbeda. Dalam tradisi Islam, Dajjal adalah sosok yang akan muncul menjelang akhir zaman, membawa fitnah yang sangat besar, menguji iman umat manusia, dan menyesatkan banyak orang. Dalam Injil, sosok ini dikenal sebagai Antikris, pemimpin palsu yang akan datang untuk menentang Kristus dan menyesatkan umat manusia. Meskipun memiliki berbagai nama dan bentuk, esensi dari cerita ini hampir selalu sama. Dajjal adalah simbol dari kebohongan dan tipuan besar yang datang untuk menyesatkan umat manusia. Di dalam tradisi Islam, Dajjal dikenal dengan ciri-ciri yang sangat mencolok. Ia memiliki satu mata yang buta, sedangkan mata yang lainnya bercahaya seperti kaca yang memantulkan cahaya. Ada juga yang menyebutkan bahwa pada tubuh Dajjal terdapat tulisan kafir atau kaf di dahi, yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang beriman. Ia digambarkan sebagai sosok yang sangat kuat dan berbahaya, yang datang dengan tipu daya yang sangat halus dan memikat, yang bisa mengelabui bahkan orang-orang yang paling berhati-hati sekalipun. Dalam tradisi Yahudi ada kisah yang mirip dengan Dajjal yang disebut sebagai Malach HaMavet atau Malaikat Maut. Meskipun dalam pandangan Yahudi, sosok ini tidak secara langsung dikaitkan dengan konsep akhir zaman, namun ia sering digambarkan sebagai sosok pembawa bencana dan kehancuran. Begitu pula dalam tradisi Kristen, terutama dalam kitab Wahyu, ada ramalan tentang kemunculan seorang pemimpin palsu yang akan menguasai dunia, yang dikenal sebagai Antikris, yang memiliki sifat-sifat yang sangat mirip dengan Dajjal. Namun, meskipun ada perbedaan nama dan cerita di setiap agama, ada kesamaan besar dalam penggambaran Dajjal sebagai sosok yang akan membawa dunia ke ambang kehancuran. Ia adalah representasi dari segala bentuk kejahatan dan kebohongan yang tersembunyi di balik kemewahan dan pesona dunia. Kebangkitan Dajjal dan dunia yang terperosok dalam kebohongan. Pada suatu masa di akhir zaman, dunia berada di ambang kehancuran. Kehidupan manusia tidak lagi dipandu oleh nilai-nilai kebenaran, tetapi terombang-ambing oleh arus materialisme dan egoisme. Di satu sisi, teknologi dan kemajuan ilmiah berkembang dengan pesat, tetapi di sisi lain, penderitaan, ketidakadilan, dan ketegangan sosial merajalela. Di tengah kekacauan ini, muncul sosok yang dikenal sebagai Dajjal. Pada awalnya, Dajjal datang sebagai seorang pemimpin yang tampaknya membawa harapan. Ia menawarkan solusi atas segala masalah dunia, perdamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Ia berbicara dengan kata-kata manis yang membuat banyak orang terpesona. Dengan kecerdikannya, Dajjal mampu meyakinkan banyak orang bahwa ia adalah sosok yang dijanjikan. Dengan kekuatan teknologi yang luar biasa, Dajjal menciptakan citra dirinya yang sempurna. Ia menguasai media dan informasi, menyebarkan pesona dan propaganda melalui layar-layar raksasa, perangkat komunikasi, dan sistem informasi global. Ia menggunakan teknologi untuk memperlihatkan dirinya sebagai sosok yang bijaksana dan penuh cinta kasih. Namun, di balik segala kemewahan itu, Dajjal mulai menanamkan kebohongan-kebohongan yang lebih dalam. Ia memanipulasi persepsi umat manusia, mengubah cara berpikir mereka tentang kebenaran. Ia menyebarkan ideologi dan sistem yang tampaknya sempurna, tetapi sesungguhnya dipenuhi dengan kebohongan. Dalam dunia yang dikendalikan Dajjal, teknologi digunakan bukan untuk memajukan kehidupan manusia, tetapi untuk mengontrol dan menyesatkan mereka. Dajjal menguasai hampir seluruh dunia dengan cara yang sangat halus. Melalui media sosial dan komunikasi digital, ia menciptakan kekuatan besar yang menghubungkan manusia secara global. Namun pada saat yang sama juga memisahkan mereka dari nilai-nilai sejati yang mendasar dalam kehidupan. Ia memperkenalkan sistem ekonomi, politik, dan sosial yang terpusat di tangannya, sementara kebebasan dan kebenaran semakin tergerus. Dajjal dan penyebaran fitnah di seluruh dunia. Ketika Dajjal semakin berkuasa, ia mulai memecah belah umat manusia. Ia menciptakan ketegangan antar agama, ras, dan budaya. Ia menggambarkan dirinya sebagai simbol persatuan dan kedamaian. Namun yang terjadi justru kebalikannya. Kebencian dan permusuhan semakin merajalela di seluruh dunia. Perang antar negara, ketimpangan sosial, dan krisis kemanusiaan menjadi pemandangan sehari-hari. Dalam sistem yang dibangun Dajjal, ia mengendalikan semua informasi dan berita. Kebenaran disembunyikan, dan yang ada hanyalah kebohongan yang dipropagandakan. Semua orang yang menentang Dajjal atau mencoba mengungkapkan kebenaran dianggap sebagai musuh dan disingkirkan.
Dengan teknologi yang ia kuasai, Dajjal bisa membuat dunia percaya pada kebohongan, bahkan jika itu adalah kebohongan yang paling nyata sekalipun. Di tengah dunia yang terperangkap dalam kebohongan ini, ada sekelompok kecil orang yang tidak terpengaruh. Mereka adalah mereka yang masih memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan iman. Mereka adalah orang-orang yang melihat melalui tipu daya Dajjal dan berusaha untuk melawan kekuasaannya. Perlawanan terhadap Dajjal dan pertempuran terakhir. Terkadang di tengah kekuasaan Dajjal, muncul pemimpin-pemimpin yang menentang kebohongan yang dibawanya. Mereka adalah simbol harapan dan kebenaran, yang berusaha untuk mengguncang kekuasaan Dajjal yang telah tersebar di seluruh dunia. Kelompok-kelompok ini bersatu, menentang ketidakadilan yang dibawa oleh Dajjal, dan melcasam jiktifirkat keministilan ke dunia. Perlawanan ini semakin intensif seiring dengan semakin banyaknya orang yang menyadari bahaya yang dibawa oleh Dajjal. Mereka mulai menggali kembali ajaran-ajaran kuno dan wahyu yang telah lama terlupakan, yang mengingatkan mereka akan kekuatan sejati yang dapat mengalahkan kebohongan dan kejahatan. Di antara mereka, ada seorang pemimpin yang dikenal sebagai Imam Mahdi dalam tradisi Islam, atau sosok penyelamat lainnya dalam tradisi agama lain, yang akhirnya akan muncul untuk memimpin umat manusia melawan Dajjal. Dalam pertempuran besar yang menentukan ini, seluruh umat manusia akan bersatu untuk melawan kekuatan Dajjal. Dengan kekuatan kebenaran dan iman yang tidak tergoyahkan, mereka akan mengungkapkan kebohongan yang telah disebarkan oleh Dajjal selama ini. Dan di saat yang paling kritis, Dajjal akan terkalahkan. Sosoknya yang tampaknya tak terkalahkan akan runtuh, dan dunia akan memasuki era baru. Sebuah zaman kedamaian dan kebenaran. Namun, meskipun Dajjal akhirnya kalah, kisahnya tetap menjadi pelajaran penting bagi umat manusia. Ia adalah pengingat bahwa kejahatan dapat muncul dalam berbagai bentuk, dan kebohongan seringkali disembunyikan di balik kemewahan dan pesona. Kemenangan atas Dajjal bukan hanya kemenangan dalam sebuah pertempuran fisik, tetapi juga kemenangan moral dan spiritual, di mana kebenaran akhirnya mengalahkan kebohongan. Akhir kisah Dajjal, pelajaran untuk generasi selanjutnya. Setelah Dajjal dihancurkan, dunia akan memasuki masa kedamaian yang penuh keadilan. Namun, ingatan tentang Dajjal dan segala kebohongan yang dibawanya akan tetap hidup sebagai pelajaran untuk generasi-generasi berikutnya. Mereka akan diajarkan untuk waspada terhadap godaan duniawi, untuk selalu mencari kebenaran, dan untuk tidak mudah terpengaruh oleh tipu daya yang disebarkan oleh mereka yang ingin menguasai dunia. Kehadiran Dajjal dalam kisah akhir zaman adalah simbol dari segala bentuk kejahatan yang mengintai umat manusia. Dajjal bukan hanya seorang individu, tetapi juga sebuah konsep yang mengingatkan umat manusia untuk selalu menjaga integritas, kejujuran, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Dengan kisah ini, saya berharap kita bisa mengambil pelajaran penting tentang menjaga hati dan pikiran kita dari kebohongan dan godaan duniawi yang dapat menyesatkan. Semoga ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Dajjal, baik dari segi mitologi maupun pesan moral yang terkandung di dalamnya.